Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Pokok bahasan kita malam hari ini adalah sekarang ini tahun 2025, hukum Taurat tetap berlaku atau tidak? Sekarang ini tahun 2025, hukum Taurat tetap berlaku atau tidak? The Ten Commandments, 10 perintah Allah itu, termasuk hukum Taurat lama. Lukas 16 ayat 16, sabda Yesus Kristus, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis umurnya hanya beda 6 bulan dengan Yesus, jadi zaman Yohanes Pembaptis adalah sama dengan zaman Yesus Kristus. Dari data ini kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus bermaksud bersabda, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman aku, Yesus Kristus. Setelah zaman aku, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ulangi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman aku, Yesus Kristus. Setelah zaman aku, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tapi, anehnya, di ayat 17, Tuhan Yesus berbicara yang kontradiktif. Menurut kita, bertentangan dengan pernyataan yang tadi itu. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tuhan Yesus menggunakan istilah yang ekstrim. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Dengan maksud menekankan bahwa hukum Taurat lebih kokoh dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Hukum Taurat kokoh kuat, tidak bisa batal. Tetapi langit dan bumi bisa lenyap atau dilenyapkan. Tadi di ayat 16 beliau bersabda, hukum Taurat tidak berlaku lagi setelah zaman aku. Setelah aku disalib, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Sekarang bersabda sebaliknya, hukum Taurat tidak bisa batal, biarpun apa saja yang akan terjadi. Bagaimana ini? Kita telusuri dulu berikut ini. Untuk mencari pencerahan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi kepentingan umat manusia. Matius 5:17. Saat Yesus Kristus berseru, "Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di Matius 27 ayat 46, beliau sedang menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Menggenapi tuntutannya. Juga termasuk menggenapi nubuatannya. Tapi tidak kita bicarakan, sebab ini kita bicarakan mengenai hukuman umat manusia. Memang nubuatan di perjanjian lama memang digenapi. Yesus disalib. Dan Eli lama sabachthani memang digenapi. Yang di kitab Mazmur itu digenapi. Tapi kita yang bicarakan ini konteksnya adalah hukuman umat manusia. Digantikan, digenapi oleh beliau. Tuntutan hukum Taurat yang menuntut kita untuk dihukum masuk neraka terpisah dari Allah selama-lamanya itu digantikan oleh beliau, digenapi oleh beliau. Beliau sedang menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi umat manusia supaya umat manusia tidak usah menjalani maut, terpisah dari Allah. Lalu selanjutnya pada puncaknya sebelum Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, beliau berseru dengan suara nyaring, "Sudah genap!" Di Yohanes 19 ayat 30. Alkitab terjemahan LAI tahun 1952. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya, tuntutan hukum Taurat sudah aku genapi. Hukumannya yang dituntut hukum Taurat bagi umat manusia sudah kujalani. Itu. Lainnya masih banyak ungkapan yang lain yang untuk menjelaskan itu. Sejak saat itu hukum Taurat sudah tidak bisa digunakan untuk menuntut
umat manusia masuk neraka. Umat manusia sebetulnya statusnya adalah status si terhukum, bukan si terdakwa. Terdakwa harus dibuktikan, tapi ini si terhukum, dia harus dieksekusi masuk neraka. Tapi harus ada hukumnya. Hukum Taurat tidak bisa digunakan untuk menuntut eksekusi, tidak bisa. Karena eksekusi itu sudah dijalani oleh sang hakim sendiri. Yohanes 3:17. Sejak saat itu hukum Taurat sudah tidak bisa digunakan untuk menuntut umat manusia masuk neraka, dieksekusi, ya, oleh Yesus Kristus pada saat kedatangan beliau kembali selaku hakim. Karena tuntutannya sudah digenapi sendiri oleh beliau selaku hakim yang menggantikan. Yohanes 3:17. Karena oleh sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Tuhan Yesus waktu itu bersabda menggunakan kata ganti orang ketiga, oleh dia. Dia itu sebetulnya diri sendiri. Sebetulnya ayatnya berbunyi begini, sebab Allah mengutus anak. Karena ayatnya gini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikaruniakan bagaimana? Jawabnya 17. Sebab Allah mengutus anaknya, sebab Allah mengutus aku bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh aku. Itu kalau pakai direct sentence, pakai kalimat yang mengacu pada dirinya beliau sendiri. Itu. Kalau di Alkitab aslinya kan oleh dia, nya. Padahal yang dimaksudkan beliau sendiri. Coba kita ubah pola pikir kita. Tidak salah. Tidak salah. Dan 100% benar. Bukan 1000%. Karena tidak ada 1000%. 100%. Sejak saat itu hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Maka dari itu di Roma 8 ayat 1 disebutkan, karena itu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus artinya apa? Yang mau digantikan. Mau digantikan itu ada di dalam Yesus Kristus. Artinya dia tidak dihukum. Karena hukumannya sudah digantikan. Bukan diampuni. Kita tidak selamat karena kita selamat bukan karena diampuni. Melainkan digantikan hukuman kita. Nanti larinya ke ini. Lukas 16, 17, 18. Yang kontradiktif kata kita. Tapi kebetulan saja saya dibukakan. Jadi sepertinya terjadi kontradiksi. Ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Betul tak? Hukum Taurat berlaku sampai dengan zaman aku. Zaman Yohanes Pembaptis. Zaman Yohanes Pembaptis sampai dengan zaman Yesus Kristus. Zaman Yesus Kristus adalah zaman Yesus. Fokusnya adalah beliau disalib. Bukan berbuat mujizat, tapi beliau disalib. Beliau menggenapi tuntutan hukum Taurat. Itu kan? Setelah digenapi, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tetap. Sejak zaman Yesus Kristus, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Karena hukumannya sudah digenapi. Hukumnya itu tidak berlaku. Tidak bisa digunakan untuk menuntut, kan berarti tidak berlaku. Itu nama digenapi, bukan ditiadakan. Maka itu di Matius 5:17, waduh opa jadi melenceng. Tapi penting sekali. Matius 5:17, Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan hukum Taurat itu artinya ini, hukum Tauratnya dibuang. Itu di Roma 5:13, sebab dosa sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Kalau tidak ada hukum Taurat, maka dosa tidak diperhitungkan, artinya diampuni. Ya, tolonglah. Ya, kalau saya percepat ya oke lah. Dan banyak menuntut cepetan. Oke. Jadi hukum Taurat tidak berlaku lagi. Jadi kita selamat bukan karena hukum Tauratnya ditiadakan, melainkan hukumannya digantikan, dijalani. Ini berlaku bagi semua, bagi orang Kristen dan orang non-Kristen. Namanya beliau ini juru selamat umat manusia, bukan juru selamatnya orang Kristen saja. 17. Hukum Taurat tidak bisa batalkan. Masih lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota, satu titik hukum Taurat batal. Jadi hukum Taurat kekal.
Sekarang sebetulnya hukum Taurat itu adalah kemuliaan, karakter atau nature daripada Allah sendiri, kekal selama-lamanya. Sebelum diundangkan hukum Taurat melalui Musa, hukum Taurat sih sebenarnya sudah ada. Sebab itu siapa itu? Saudaranya, anaknya Adam kan dia bunuh, itu sudah dosa. Belum ada hukum Taurat, tapi Tuhan sudah katakan dosa mengintip kau. Itu saya nggak mau meluas. Jadi hukum Taurat tidak bisa batal. Kenapa? Pertama, tidak bisa, di ayat 16 hukum Taurat tidak berlaku lagi. Setelah digenapi ayat 17 hukum Taurat tidak bisa batal. Itu dua kontradiktif kan? Ya kan, dipikir manusia, tapi sebetulnya tidak kontradiktif. Cuma ini pengungkapannya ini beliau kan Tuhan, kita ini kan orang. Beliau Tuhan, kita orang. Engkau ada 18. Itu jawabannya. Jawabannya kita temukan di ayat 18. Tuhan Yesus menerbitkan hukum Taurat versi baru yang ditulis di Lukas 16 ayat 18. Ini kita tidak bisa jumpai di Matius 5:31. Jadi saya bacakan dulu yang Lukas 16 ayat 18. Keluar dari naskah. Ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ulangi, setiap orang laki yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tidak boleh cerai. Dan setiap orang yang kawin dengan perempuan yang diceraikan tadi, pergi, diceraikan lalu ada laki-laki lain kawin, ia berbuat zina. Ini Lukas 16 ayat 18. Inilah hukum Taurat versi baru yang ditulis di Matius 5:32. Ya kebetulan lah, kalau orang bilang kebetulan saya dibukakan. So, ini banyak sekali yang tanya, ini ada yang pakai nama Askariot juga tanya ini. Nanti saya akan unggah sendiri di channel Murtadin perlu tahu ini, karena di situ jiwanya adalah jiwa apologet. Saya akan layani pakai nama Yohana Askariot. Dia tanya, bagaimana itu kan terjadi kontradiktif. Banyak saudara-saudara yang Muslim mempertanyakan, ini kenapa buku yang kontradiktif itu lalu dipercaya? Oh tidak kontradiktif bagi Anda, bagi saya, bagi tidak kontradiktif. Dan banyak sekali pendeta-pendeta yang dibukakan ini tidak kontradiktif. Tidak, cuma kita nggak tahu terjemahkan sendiri. Jadi kalau cepat-cepat mengatakan ini salah, ya kita tidak bisa menari karena lalu mengatakan lantainya miring. Padahal lantainya miring, kita bilang kita tidak bisa menari karena lantainya miring, disalahkan. Bukan. Jadi hukum Taurat versi baru itu dikutip dari Matius 5:32. Matius 5:32 dibaca dari Matius 5:31 dulu, baru kita mengerti. Kita baca dulu hukum Taurat lama, Matius 5:31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Ini sudah gegeran. Ya memang yang laki bikin gegeran. Pergi kok. Ini surat cerai. Kawin kau dengan perempuan lain. Dengan laki-laki lain. Nah, pergi dia nangis. Dia kawin dengan laki-laki lain karena kasihan. Kasihan kenapa? Ada surat cerainya? Ada. Ayo kawin sama saya. Dua-dua terlibat kepada perzinahan. Kalau hukum Taurat versi baru. Kalau hukum Taurat versi lama enggak apa-apa. Ada suratnya. Saya kawin lagi kok. Ada surat cerainya? Ada. Oke, sah. Dulu. Sekarang tidak. Sejak Yesus Kristus wafat di atas kayu salib, itu tidak berlaku lagi. Karena hukumannya sudah digenapi, maka hukumnya tidak berlaku lagi.
Nah, ini kemudian Matius 5:32, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, mestinya ada yang dimaksud beliau menceraikan istrinya walaupun berdasarkan hukum Taurat versi lama dia diberi surat cerai, dia tetap laki-laki ini yang menceraikan. Saya tidak mau tunjuk sendiri, udah banyak orang lain aja. Dia menceraikan istrinya, maka dia membuat istri ini berbuat zina. Dan laki-laki yang kawin dengan perempuan yang walaupun punya surat cerai, dia berbuat zina. Ini dikutip ulang di Lukas 16 ayat 18. Jadi itu tadi kesimpulannya adalah Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat versi lama sudah tidak berlaku lagi. Renungkan dulu. Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Lukas 16 ayat 17, hukum Taurat tidak berlaku. Tadi tidak berlaku setelah Yesus Kristus. Tapi hukum Taurat tidak berlaku. Maka dari itu Tuhan, saya salah kalau bilang maka dari itu berarti saya mengetahui sebabnya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan oleh sebab itu aku ciptakan hukum Taurat baru. Tidak ada. Tidak ada kata itu. Tetapi di Matius 5:20 sampai 48, Matius 5:20 sampai 48 itu terkandung hukum Taurat versi baru. Lukas 16 ayat 18, hukum Taurat ditingkatkan menjadi versi baru. Ya, hukum Taurat versi baru bisa kita pelajari di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Kita harus hidup mengacu pada hukum Taurat versi baru ini. Tapi sebetulnya ini kalau Opa mau meluas sedikit, sebab Matius 5:20 sampai 48 itu bukan hukum. Kalau hukum pasti dihukum kita. Tapi Matius 5:20 sampai 48, mohon maaf Tuhan kan memberi otoritas kepada saya untuk berkhotbah ini. Itu adalah rule. Semua ada jalan keluarnya. Jangan membunuh. Sekarang jangan marah. Kalau sudah terlalu marah bagaimana? Masuk neraka? Memang. Tapi ada jalan keluarnya. Barang siapa berkata jahil kepada saudaranya, maka dia harus diserahkan ke dalam neraka nyala-nyala. Matius 5:22. Tapi di bawahnya ada jalan keluarnya. Jadi, pada waktu kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, kau teringat si hati saudaramu, yaitu paling banyak ya istri, bahwa kau telah kasar kepada dia, dia sakit hati kepada kau, pergi dulu, tinggalkan dulu ini persembahan, lalu pergi berdamai dahulu. Tadi saya menyesal, saya telah bentak kamu sayang. Katanya saya sayang, tapi saya tidak bisa membuktikan sayangku. Saya minta ampun. Artinya, tiadakan hukum bagi aku. Minta ampun. Nomor 3, saya bertobat. Itu. Baru kita kembali lagi. Haleluya. Beribadah. Itu jalan keluarnya. Kalau siapa yang ada tertulis, jangan berzina, tetapi aku berkata, barang siapa laki-laki yang melihat perempuan dan menginginkannya, atau perempuan melihat laki-laki, aduh, gantengnya dia, bagaimana ya rasanya? Itu dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Mesti masuk neraka. Kalau hukum, tapi di situ Matius 27-28, Matius 5:28 itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetap ada jalan keluarnya. Jadi jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkil dia, buanglah. Itu jalan keluarnya. Bukan dicungkil betul-betul letterlock, bukan. Karena waktu kita melihat perempuan, itu kan 2 mata Tuhan, bukan 1 mata. Masa gini lihatnya, yang kanan terus cungkil, baru yang kiri lagi berbuat lagi Tuhan. Dua-dua, artinya cungkil matamu, jangan diam. Bergumul kau di dalam dengan keinginanmu itu. Semua ada jalan keluarnya, kecuali sumpah dan cerai, tidak ada jalan keluarnya. Hukum Taurat versi baru bisa kita pelajari di Matius 5:20 sampai 48. Kita harus hidup mengacu pada hukum Taurat versi baru ini, mengacu saja.
berusaha ke sana. Gagal lagi, minta ampun lagi. Ibrani 4 ayat 15. Minta ampun lagi. Gagal lagi, minta ampun lagi. Terus berjuang begitu sampai kita meninggalkan dunia ini. Jika tidak, maka kita akan batal selamat. Jadi kalau kita tidak berdamai, batal selamat. Siapa yang bilang? Matius 5:23 tadi. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang menggantikan kita. Beliau yang bersabda. Silakan tonton video-video selanjutnya. Insya Allah akan saya unggah besok atau lusa. Ini saya sudah siapkan satunya. Dulu sudah pernah diunggah. Sampai di sini dulu ya. Saya Opa Bahagia mau pamit undur diri. Insya Allah kita diberi kesempatan berjumpa kembali membahas topik yang bernilai hidup yang kekal. Video-video yang lain. Banyak, unlimited Opa punya. Opa dikaruniai oleh Tuhan Yesus. Kiranya turunlah segala berkat rohani, hidup di dalam ketentuan hukum Taurat versi baru, dan berkat jasmani serta ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, tekan subscribe, bagikanlah video ini dan tulislah komentar atau pertanyaan Anda kepada Opa. Shalom, salam damai sejahtera.